Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ayah dan bunda serta adik-adik yang Kak Fathia sayangi. Apa kabar? Tak terasa kita sudah memasuki episode ke-22. Artinya sesaat lagi akan dilaksanakan Grand Final dari pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Di episode ke-22 hari ini, yakni hari Jumat 14 April 2023, Kak Fathia akan menampilkan peserta dengan kategori 7-12 tahun. Karena di episode 21 kemarin sudah selesai untuk kategori 4-6 tahun. Tinggal ditunggu saja nanti pengumuman 3 besar langsung ya Ustadz ya. Betul. Yang akan merebutkan juara 1, 2, dan 3. Nah seperti biasa Kak Fathia tidak sendiri. Kak Fathia masih bersama dengan Ustadz Rais yang masih setia menemani 4 tahun ya Ustadz ya. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah berarti untuk kategori 4-6 tahun sudah di close begitu ya. Sudah ada nama-namanya juga ya Ustadz ya. Dan nanti setelah episode 23 yang tayang hari Sabtu nih ada lagi dijadwalkan untuk menampilkan adik-adik 4-6 tahun 3 orang. Dan juga 7-12 tahun sebanyak 12 orang begitu ya. Langsung saja kita akan mendengarkan Papada Wali Kota Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ramadan datang lagi. Bagi orang yang beriman, datangnya bulan suci Ramadan adalah sebuah panggilan jiwa. Karena yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa adalah orang beriman. Coba cek ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, ya, telah datang kewajiban kepadamu untuk melaksanakan ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diperintahkan kepada umat sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Iman takwa adalah sesuatu yang melekat dalam kehidupan kita. Iman bisa naik, iman bisa turun. Iman naik dengan ketaatan, iman turun dengan kemaksiatan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, seluruh jamaah yang hadir, dan juga pemirsa Duta TV yang berbahagia, harus kita jaga iman kita. Kita rawat, kita pelihara, bahkan kita tingkatkan dengan ketaatan kepada Allah. Apa bentuk ketaatan? Sholat 5 waktu, sholat rawatib, sholat nawafil, sholat sunat, itu sholat. Kemudian ada ibadah lain, bayar zakat, melaksanakan ibadah puasa, tilawatil Quran. Ya. Kemudian ada lagi ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah sosial, memberi kepada sesama, ya, berbagi dengan sesama, mengeluarkan sebagian harta kita untuk kemudian didistribusikan kepada jiran tetangga. Nah makanya kan ada program Sapa Tetangga. Nah Sapa Tetangga ini adalah dicontohkan oleh Nabi. Ya, jika seandainya di rumah tanggamu itu memasak sesuatu yang kemudian aromanya itu tercium ke sebelah rumah, banyaki kuahnya aja Sidin. Nah, oleh karena itu apa? Supaya kita bisa berbagi dengan tetangga, dengan yang lain. Ya syukur-syukur ya bisa secara rutin diprogramkan di satu kampung, di satu wilayah, satu komplek aja misalnya. Supaya kita bisa saling sayang menyayangi, saling kenal mengenal. Karena kan kita ini diperintahkan untuk saling kenal mengenal. Nah, Islam itu tidak memandang dia itu pejabat atau tidak. Kalau misalnya bahasa Banjar itu dia orang ningrat atau kaum jaba, enggak dipandang oleh Islam. Islam hanya memandang iman dan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang siapa? Yang pejabat? Enggak, belum tentu. Yang paling iman dan takwanya. Paling tinggi, paling kuat iman dan takwanya. Oleh karena itu, selamat menikmati sajian-sajian ibadah rohani yang luar biasa yang tersaji di bulan suci Ramadan penuh berkah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia tadi Bapak Wali Kota Banjarmasin. Kak Fathia akan menampilkan 7 peserta lagi dari kategori 7 sampai 12 tahun.
Nah, itu dia tadi 7 peserta yang siap begitu ya diberikan komentarnya oleh Ustadz Rais pada hari ini, yang juga Kak Fathia lihat masih duduk manis begitu meskipun lapar tapi siap. Kira-kira komentarnya apa ya, kurangnya apa ya, bahkan bisa saja nanti di antara 7 peserta ini Ustadz suka dengan komentar-komentar positifnya. Kami akan kembali usai jeda dengan peserta 1, 2, 3 nanti di segmen kedua. Tetaplah bersama kami dalam Pentas Ganti Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Terima kasih Ayah dan Bunda masih menyaksikan kami dalam Pentas Ganti Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Karena sesuai janji Kak Fathia tadi, kita akan sama-sama mendengarkan video kiriman. Sebenarnya sudah lama ya, karena 30 Maret 2023 kemarin sudah di-close peserta, kemudian dijadwalkan juga oleh admin kita. Dan tibalah di hari ini di 14 April 2 minggu berlalu baru ditayangkan ya. Yakni untuk peserta 1 Maulida Adawiyah 11 tahun dari TPQ Al-Falah Unit 221 BK Faksi Kota Banjarbaru dengan surah Asy-Syams. Nah itu dia tadi video kiriman dari ananda kita Maulida Adawiyah. Nah kalau TPQ Al-Falah Unit 1 BK Faksi Kota Banjarbaru ini bukan kali pertama ya, karena banyak sekali di episode-episode sebelumnya. Seperti apa Ustadz untuk ananda kita Maulida? Baik, terima kasih Kak Fathia. Tadi kita sudah dengarkan ada Maulida Adawiyah bacakan surat Asy-Syams ya. Secara keseluruhan hafalannya bagus, cuma ada catatan dari segi suara ya. Pertama suaranya itu powernya kurang ya, jadi terkesan seperti agak kurang semangat walaupun lagunya sudah ada. Nah cuma lagunya tadi juga masih ada sumbangnya, nah,
jadi harus dilatih lagi ya biar lebih indah. Kalau misalnya suara kita tuh kada kawa tinggi, nah jadi awal-awalnya direndahi. Nah, supaya apa? Jadi pas kita ngambil nada tingginya dapat. Kalau misalnya ketinggian, lalu kita turunkan, nadanya akhirnya sumbang jadinya. Jadi seperti itu ya, coba dilatih lagi agar lagunya tidak sumbang, agar kedepannya bisa lebih bagus lagi seperti itu. Baik, luar biasa. Kalau dari hafalan bagus ya, Ya. tinggal suaranya nih. Tidak masalah, yang penting nanti powernya juga kembali ditingkatkan. Nanti juga kalau powernya rendah, begitu bisa bikin ngantuk juga ya Betul. yang menghafalnya. Jadi kalau misalnya berpower, tapi jangan berpower berlebihan ya Ustaz ya. Nanti malah nggak enak juga didengarnya. Itu dia tadi untuk ananda kita Maulida Adawiyah. Kita beralih ke peserta 2 di pemirsa, yakni Muhammad Arsyad 10 tahun dari Pondok Santri Miftahuzanah, Kayu Tangi dengan surah Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladzi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuha al atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa butiga wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Sadaqallahul azim. Itu dia tadi ananda Muhammad Arsyad dengan surah Al-Lailnya nih. Video kiriman seperti apa Ustaz? Baik, terima kasih Kak Fatia. Ada Muhammad Arsyad tadi membacakan surah Al-Lail ya. Secara keseluruhan hafalannya tidak ada masalah ya. Cuma sedikit aja tadi ada kalau di segi hafalan terulang di saat membaca fasanuyassiruhu. Nah, dibacanya fasanuyassiruhu, ada ragu-ragu. Depannya hafalannya harus dimurojaah lagi agar hal seperti itu tidak terulang. Kemudian dari segi bacaan ada huruf ro juga diperhatikan. Kemudian juga khalaqaz zakara wal unsa juga membaca huruf zal jangan ke huruf zai ya. Hati-hati. Khalaqaz bukan khalaqaz, itu ke huruf zai. Kemudian lil usra, nah juga fasanuyassiruhu lil usra. Nah itu usra terbaca terpantul. Kemudian ditaradda terbaca taradda. Ada ro ya bukan rat. Terakhir di rabbihil a'la juga ainnya tidak terbaca, malah terbaca seperti huruf hamzah. Kedepannya untuk Muhammad Arsyad hafalannya harus dimurojaah lagi agar taraddud dalam membaca atau terulang-ulang dalam membaca, nah itu bisa dihindari. Itu dengan syarat kita harus yang sering mengulang hafalannya. Kemudian dari segi bacaan harus sering-sering tahsin karena ada beberapa huruf yang harus diperhatikan, dan juga harus diperbaiki lagi agar kedepannya bisa lebih bagus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Rais. Ini bisa saja antara ragu-ragu atau mikir ya Ustaz ya, ketika ada ini setelahnya apa lagi. Betul. Gitu ya, atau mungkin bener gak ya gitu ya. Nah itu dia tadi dua peserta yakni Maulida Adawiyah dan juga Muhammad Arsyad
Kak Fatia dan Ustadz Ra akan kembali lagi usai jeda di segmen ketiga karena masih ada 3 peserta lagi yang akan kita tampilkan videonya. Tetaplah bersama kami dalam pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Ya, terima kasih Ayah dan Bunda masih menyaksikan Kak Fatia dan juga Ustadz Rais dalam pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Nah, ini ada 3 peserta lagi nih. Yang pertama ada Askia Maulida Barsya Putri 10 tahun, kemudian juga ada Gusti Muhammad Furqon, dan yang peserta kelima Salma Latifah. Kita ke peserta pertama dulu, pemirsa. Kita akan sama-sama dengarkan penampilan ananda kita Askia Maulida Barsya Putri, usianya 10 tahun dari TPQ Alpala Unit 001 BK Paksi Kota Banjarbaru dengan surah At-Thoriq. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Dan itu dia tadi video kiriman dari ananda kita Askia. Silakan Ustadz Rais, Baik, gimana komentarnya terima ini? kasih Kak Fatia. Kita dengarkan tadi ada Askia Maulida Barsya Putri. Alhamdulillah tadi bacakan surah At-Thoriq. Ada beberapa catatan khususnya saat membaca ro sukun sebelumnya kasrah ya. Sukunkan sebelumnya kasrah. Innahu ala raj'ihi laqadir. Isi lagi. Yauma tublas sarair. Jadi harus tipis lah bacaannya. Kalau yang lain-lainnya insya Allah sudah bagus, hafalannya sudah bagus, kemudian juga irama sudah ada. Nah kedepannya cuma tinggal dilatih roknya agar yang bacaannya tartik diatur baca tartib. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk Askia Maulida. Tetap semangat menghafal, tetap semangat belajar, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi. Amin ya robbal alamin. Gimana Anda Askia sudah mendengar ya seperti apa begitu sedikit arahan dari Ustadz, tapi secara keseluruhan bagus ya Ustadz ya hafalannya begitu ya. Dan kita beralih ke peserta keempat yakni Gusti Muhammad Furqon 7 tahun dari SD IT Ukhwah dengan surah At-Thoriq. Assalamualaikum. Hari ini Furqon membaca surah At-Thoriq. Dengarkan ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai wattariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. An kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma indafiqa. Yakhruju min bainis sulbi wattaraib. Innahu ala rajaihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Wassama'i zatir raja wal ardi zatis sada. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazr. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum. Nah, di peserta keempat ini sama ya Ustadz, sama-sama memilih surah At-Tariq begitu. Ya. Seperti apa ini Ustadz? Baik, terima kasih Kak Natia. Tadi ada Gusti Muhammad Furqon. Nak nyambat Kak Gusti deh. Pengaran yang Kayak tadi. sama Gusti ya. Muhammad Furqon. Nah, untuk Gusti Muhammad Furqon tadi sudah membacakan surah At-Tariq. Ada beberapa catatan yang nanti harus diperhatikan. Yang pertama ada huruf yang harus dibaca jelas ya. Seperti ujung-ujungnya, nah itu harus dibaca jelas di surah At-Tariq. Tadi kayak ada hilang-hilang, kayak begamat, harus lebih jelas lagi. Kemudian saat membaca ikhfa, saat baca ikhfa tuh bukan bunyinya mungkin hendak mau anu ikhfa nih, padahal bacanya kullu nafsil lamma 'alaiha hafiz, terbaca angkul hendak mempasangkan samarnya, jadi malah merubah dengan harokat barisnya. Nah, kemudian kulikomim indafiq, nah itu juga innya terbaca jelas padahal bacaannya harusnya samar. Kemudian di yaumatu belas sarair, saronya kurang panjang. Jadi ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Yang mana yang panjang, misalnya yang ada bendera seperti mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, itu silahkan dipanjangkan aja, mungkin sekitar 5 harokat. Nah, kemudian yang ikhfa dilatih lagi agar samarnya tidak merubah harokat. Dan yang terakhir, yang mana bacaan samar itu harus disamarkan, bukan dibaca jelas. Kedepannya untuk Gusti Muhammad Furqon, mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi. Tetap semangat belajar, tetap semangat menghafal, mudah-mudahan kedepannya kualitas bacanya lebih meningkat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Rais. Kita beralih ke peserta selanjutnya nih. Kalau tadi At-Tariq agak berbeda ya. Yakni surah yang juga sering dipilih adik-adik sekalian, yakni surah Asyam. Atas nama Salba Latifah, 9 tahun dari SD IT Nurul Fikri, Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bitagwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah
دحاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti apa Ustadz video kiriman dari anda kita Salma Latifah. Kalau Kak Fatia lihat memang untuk pentas Genki ini bukan hanya terpusat di kota Banjarmasin ya. Iya. Ada yang Banjarbaru, bahkan di luar dari Banjarbatula ini sendiri berarti Iya. luar biasa ya. Betul. Semoga nanti tahun depan makin banyak lagi peserta yang Insya Allah ikut tahun ini berlatih sampai se-Indonesia insya Allah. sampai se-Indonesia, sampai Ustadz bingung ini siapa yang akan terpilih di grand final begitu. Langsung saja Ustadz, seperti apa komentar terhadap Salma Latifah? Baik, terima kasih Kak Fatia. Kita dengarkan Salma Latifah tadi sudah bacakan surah Asy-Syams. Ada beberapa catatan yang nanti diperhatikan, khususnya ada huruf yang hampir mirip. Nah, dibaca wal arda wa ma tahaha, dibaca wal arda wa ma tahaha. Nah, hati-hati ya, ada ha dan ha. Kemudian tadi ada ngambil napas saat membaca fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, di wa taqwaha, nah di situ mengambil napas ya. Kemudian wa qad khaba man dassaha, mannya kurang samar ya. Padahal di situ bacanya ikhfa. Kemudian bitogwaha, nah bitogwaha. Nah, itu salah bacaan kalau ada terpantul. Kedepannya untuk Salma Latifah, hafalannya sudah bagus. Nah, artinya dari segi hafalan tidak ada masalah ya. Maksudnya tidak ada yang terulang-ulang dalam membaca, tidak ada ketinggalan dan yang lainnya. Tinggal nanti tingkatkan hanya dari segi kualitas bacaan. Nah, untuk Salma Latifah harus semangat lagi belajar Al-Qur'annya, juga semangat untuk menghafal. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih mantap lagi bacaannya dan mudah-mudahan tambah terus hafalannya ya, seperti itu kurang lebih. Baik, terima kasih Ustadz Rais. Ini tadi dia Salma ya, Ananda Salma sudah membacakan surah Asy-Syams. Secara keseluruhan sudah bagus hafalannya, tinggal huruf-huruf yang mirip ya Ustadz ya. Sampai di 22 episode ini. Permasalahannya masih sama, biasanya huruf yang mirip, kemudian ro-nya, kemudian juga tempo yang terburu-buru dan lain sebagainya. Kita akan kembali usai jeda karena masih ada 2 peserta lagi yang akan kita tampilkan, yakni atas nama Ahmad Syamil Fauzan dan Ahmad Khairi Rasyid. Tetaplah bersama kami dalam pentas Genki Generasi Qur'an Harapan Bangsa. Ke-21. Halo Ayah Bunda, terima kasih masih menyaksikan Kak Fatia dalam pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Masya Allah nih tampilnya luar biasa sekali ya. Karena sudah banyak sekali yang sudah masuk kiriman videonya ke Duta TV. Karena memang membludak, jadi harus kita batasi. Tapi jangan khawatir, bagi adik-adik yang belum tayang di kategori 4-6 yang sudah kita close akan ditayangkan di jeda-jeda program lainnya begitu. Kita beralih ke peserta 7, yakni Ahmad Syamil Fauzan 11 tahun, Min 3 Banjarmasin dengan surah An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Nah, seperti apa Ustadz Rais, video kiriman dari Ananda kita Ahmad Syamil Fauzan. Baik, terima kasih Kak Fatia. Tadi kita dengarkan Ahmad Syamil ya membacakan surah yang panjang ya di juz 30. Ada surah An-Naba. Ada beberapa catatan yang nanti harus perhatikan. Pertama, untuk tempo harus distabilkan lagi, lebih konsisten lagi. Kemudian juga suara harus ditambah lagi powernya agar lebih jelas dan lebih mantap lagi. Di orang Banjar tuh lantang bacaan. Jadi dinaikkan lagi power suaranya. Kemudian saat membaca wa futihatis sama, nah itu ya hati-hati bacanya tadi ke ha. Wa futihatis sama, ya kayak kada sadar memang biasanya, tapi lebih diperhatikan lagi ya. Kalau kita terbaca ke ha berubah artinya. Wa futihatis sama, ufakanat, samanya juga kurang panjang. Sama di jaza, nah itu juga rata-rata masih kurang panjangnya ya, jadi harus dipanjangin lagi. Kemudian di inna jahannama juga jahannama terbaca jahannama, nah seperti haknya masih kurang pas ya. Nah kedepannya untuk Syamil tetap semangat untuk belajar, tetap semangat menghafal, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi bacaan dan mudah-mudahan meningkat terus hafalannya seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Berarti surahnya agak panjang juga nih ya, Iya. surah An-Naba, karena juga jarang sebenarnya peserta ya Ustaz ya. Iya. Ada, tapi tidak sesering seperti At-Tariq, As-Syams dan juga lainnya. Iya. Kita beralih ke peserta terakhir di segmen kali ini, yakni Ahmad Hairi Rashid, 11 tahun dari TPQ Al-Falah Unit 01 BK Paksi Kota Banjarbaru dengan surah At-Tariq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء
من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Atorik lagi ini ya. Seperti apa Ustadz? Apakah kesalahannya sama mungkin dengan yang sebelum-sebelumnya begitu? Karena juga atorik sebelumnya sama dari BK Iya. Paksi Kota Banjarbaru juga. Jadi tadi kita dengarkan ya Kak Fathia, ada Ahmad Khairi Rashid tadi bacakan sama ya surah At-Tariq juga. Ada mungkin juga yang harus diperhatikan, kalau ini agak beda sedikit salahnya. Jadi Di mananya ya Ustadz? tadi baca An-Najmus Saqib, sa-nya kurang tipis ya. Jadi hampir terbaca huruf sin, An-Najmus Saqib itu terbaca ke sin. Kemudian di akhir-akhir yang ada huruf qalqalah, karena qalqalahnya letaknya di akhir, maka disebut dengan qalqalah kubra. Artinya harus jelas, harus ditampakkan lagi, harus ditimbulkan lebih kuat qalqalahnya daripada yang ada di pertengahan ayat. Makanya kalau dicontohkan seperti ini kurang lebihnya. Bal yanzuril insanu mimma khuliqa. Jadi jelas ya. Khuliqa mimma dafiq. Jadi harus jelas. Ya habis itu yang harus diperhatikan juga saat membaca yaumatublas sarair, malah tublasnya tidak terbaca qalqalah suburanya. Nah, jadi qalqalah harus diperhatikan lagi ya, agar kedepannya Khairi bisa lebih bagus lagi, karena lagu sudah lumayan, suara juga bisa ditingkatkan lagi, digali lagi masalah lagunya. Tinggal qalqalah dan huruf ta dan sin harus diperhatikan agar kedepannya tidak terjadi lagi kesalahan seperti ini. Tetap semangat untuk Ahmad Khairi Rashid untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan lebih mantap lagi dan lebih mantul. Mantap betul. Terima kasih Ustadz Rais. Seperti ya tadi penampilan ananda kita Ahmad Khairi Rashid, Iya. 11 tahun dengan surah At-Tariq ya, berarti qalqalahnya Ustadz Iya. ya, untuk diperbaiki, jangan berkecil hati, tetap tingkatkan hafalan begitu. Dan Kak Fathia akan kembali usai jeda tentunya dengan segmen terakhir, karena seperti biasa ada papada dari Ustadz Rais ya, dari simpulan 7 peserta yang tampil hari ini. Tetaplah bersama kami dalam pentas Genki Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Nah, tak terasa ya ayah dan bunda Kak Fathia kembali menjumpai adik-adik di rumah yang lagi semangat-semangatnya ini, karena kan kalau di akhir-akhir menjelang Idul Fitri biasanya kan yang ditunggu adik-adik adalah baju barunya ya. Nah, karena kita sudah dari awal tadi sudah menyaksikan 7 peserta ya Ustadz ya, Ya. ada surah-surah At-Tariqnya, kemudian ada Syams, ada An-Naba dan lain sebagainya. Terakhir, karena kebiasaan kita di segmen akhir di episode kali ini pasti ada papadah dari Dewan Juri kita. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Kak Fathia nggak nyuruh ngaji hari ini ya? Kalau ngaji ya Ustaz suruh Kak Fathia nanti hari tilawah. Waduh, boleh ya nanti ya tapi.
Silakan Ustaz. Baik, untuk 7 peserta yang tampil pada hari ini ada beberapa catatan juga yang harus diperhatikan. Pertama, masalah nafas, ada masih yang beberapa yang bermasalah, jadi harus dilatih nafasnya. Juga ada beberapa huruf yang masih tertukar ya, jadi harus dilatih lagi tentang makharijul huruf, belajar lagi, karena memang kita untuk tahsin bacaan Al-Quran itu tidak hanya dituntut waktu kecil ya. Seperti Ustadz pun kadang-kala kalau ketemu dengan orang-orang yang memang ahlinya di bidang Al-Quran, ya kadang-kala minta dengarkan juga kalau misalnya ada kesalahan. Jadi memang harus seperti itu, kita sering-sering tahsin dengan Ustadz dan Ustazah agar bacaan kita terkontrol. Ini bisa juga karena kelawasan kita kada belajar, itu bisa jadi karena mulut kita atau lidah kita tuh mengucapkan sesuatu atau mempraktekkan suatu hukum tuh malah salah ya, maksudnya kurang sempurna. Jadi harus dilatih lagi dengan Ustadz dan Ustazah agar kedepannya lebih bagus. Untuk segi hafalannya harus dimurojaah lagi ya. Ada beberapa yang hafalannya masih tersandat gitu. Kalau tersandat tuh ada memang tidak mengurangi penilaian, tapi itu akan ada catatan dalamnya di higanya. Ini terulang membaca yang ini, itu akan ada catatannya. Nah, jadi harus diperhatikan lagi agar kedepannya hafalannya bisa lebih lancar. Salah satu caranya yang biasa disampaikan adalah dengan murojaah. Murojaah bisa atau dengan murojaah dengan bil ghaib, misalnya tanpa melihat Al-Quran, atau bin nazar dengan melihat Al-Quran, itu bisa ya. Malah kalau kita menghafal sambil melihat Quran itu bisa menambah hafalan juga ya. Jadi salah satu yang setahu Ustadz nih, yang Ustadz pelajari di pondok pesantren, sebuah kitab, bahwa tatkala kita melihat Al-Quran itu sudah menguatkan hafalan kita. Itu melihat aja ya, jadi bagus dengan melihat. Belum lagi pahala melihatnya kan lebih besar lagi ya. Nah, kecuali kalau kita ingin mentes hafalan kita, nah itu bisa dengan bil ghaib tanpa melihat Al-Quran. Jadi untuk 7 peserta tetap semangat belajar, semangat menghafal, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi. Amin ya rabbal alamin. Ada permasalahan di nafas dan juga hafalan ya. Jangan berkecil hati ya adik-adik ya, jika nanti ada catatan-catatan tersendiri. Tapi kan kalau kita belajar dari pengalaman, kalau kita tidak di komentar, kita tidak tahu di mana salah kita ya Ustadz ya. Dari komentar itu lah kita harusnya lebih baik dan lebih baik lagi. Betul. Nah, 7 peserta tadi, waduh seperti ini ya Ustadz. Ada Maulida Adawiyah, kemudian juga ada Muhammad Arsyad, kemudian ada Askia Maulida Marsa Putri, Gusti Muhammad Furqon, Salma Latifah, ada Ahmad Syamil Fauzan, dan yang terakhir Ahmad Khairi Rasid. Jangan pernah berkecil hati, jangan juga puas ya Ustadz ya. Terus tingkatkan hafalannya dan terus semangat, karena Kak Fathia suka sekali ketika mendengarkan hafalan adik-adik yang pakai lagu yang temponya juga pas sehingga enak didengar. Terima kasih sudah mengirimkan video Duta TV. Nanti ditunggu saja, akan ada pengumuman siapa yang akan lolos dari kategori 7 sampai 12 tahun dengan jumlah 12 orang yang akan dibagi menjadi 6 dan 6 baru akan memilih 3 peserta yang akan diundang di studio Duta TV. Karena durasi kita singkat, kata Kak Fathia harus pamit dulu nih. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan nama adik-adik. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan ayah bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.